Ahyar Salman, cantik berkarakter kota Medan. Ahyar Salman yang kita andalkan, cantik berkarakter kota Medan. Ahyar Salman yang kita andalkan. Warga Medan coblos nomor 1. Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan pada Senin siang 23 November 2020 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan melantik Haris Kelana Damanik untuk pergantian antar waktu atau PAW periode 2019-2024 menggantikan Aulia Rahman yang mundurkan diri karena maju sebagai calon wakil wali Kota Medan. Pelantikan Haris Kelana Damanik digelar di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota Medan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan yang juga disaksikan oleh Wakil-Wakil Ketua, anggota DPRD Kota Medan, PJS Wali Kota Medan, Sekda Kota Medan, dan Forkopimda. Pengambilan sumpah jabatan yang melibatkan rohaniawan secara Islam, membacakan sumpah jabatan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Medan yang diikuti oleh Haris Kelana Damanik. Pergantian antar waktu atau PAW ini bertujuan untuk menutupi kekosongan anggota dewan yang maju di Pilkada Kota Medan, yakni Aulia Rahman, yang mencalonkan diri menjadi calon wakil wali Kota Medan tahun 2020 berpasangan dengan Bobi Afif Nasution. Menurut Ikhwan Ritonga, dengan adanya pergantian antar waktu ini diharapkan kepada Haris Kelana Damanik yang baru saja dilantik agar bisa bekerja sama secara optimal sesuai dengan fungsi pokok pengawasan sebagai anggota dewan. Hari ini kita buat paripurna PAW, ini kan adalah merupakan langkah prosedur yang sudah harus kita buat ya, di mana pengunduran diri dari sahabat kita Aulia Rahman yang maju menjadi calon wakil wali kota. Jadi hari ini adalah merupakan keputusan yang kita buat secepatnya karena memang harus tidak ada kekosongan di tubuh fraksi Partai Gerindra. Seperti itu. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One menggabarkan. Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan Senin pagi 23 November 2020 menggelar rapat paripurna dengan agenda mengesahkan APBD Kota Medan tahun 2021 sebesar 5 triliun rupiah. DPRD Kota Medan menyetujui Ranperda Kota Medan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2021 di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kota Medan. Sebelum penandatanganan persetujuan dilakukan, rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran serta pendapat seluruh fraksi di DPRD Kota Medan. Pengesahan APBD Kota Medan tahun 2021 ini turut hadir Sekda Kota Medan Wirya Al-Rahman, PJS Wali Kota Medan Arif Trunugroho, dan Forkopimda. Menurut Ketua DPRD Kota Medan, dengan disahkannya APBD Kota Medan ini nantinya diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Kota Medan, serta dapat mendorong laju percepatan pembangunan Kota Medan. Diketahui DPRD Kota Medan telah menerima dan mengesahkan RAPBD Kota Medan tahun 2021 dengan rincian pendapatan daerah sebesar 5 triliun rupiah lebih, pendapatan asli daerah sebesar 2 triliun rupiah lebih, dan belanja daerah sebesar 5 triliun rupiah lebih. Kita harapkan dengan disahkannya APBD tahun 2021, tentu nanti 2021 itu bisa terserap aspirasi dari masyarakat yang ada di Kota Medan. Ya, kita harapkan infrastruktur, kemudian kesehatan, ya, pendidikan semua bisa berjalan sesuai dengan harapan dari masyarakat Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Himpunan Keluarga Tani Indonesia bekerjasama dengan International Business Association membagikan paket sembako kepada 2.200 warga dan petani di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Meski jumlah mencapai 2.000-an, namun pembagian menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Pemberian paket sembako ini dilaksanakan di kantor pusat APBA di Kalang Batang, Bintan, Kepulauan Riau. Bantuan sembako ini langsung diserahkan oleh Ketua Umum Himpunan Keluarga Tani Indonesia yang juga Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bersama Ketua IBA Sansan kepada perwakilan-perwakilan petani dan masyarakat Bintan. Dalam gelar bakti sosial ini sebanyak 2.200 paket sembako disiapkan bagi ribuan warga dan petani di Kepri.
Agar tidak melanggar protokol kesehatan, pemberian sembako hanya diberikan secara simbolis kepada perwakilan warga. Terlihat di lokasi acara, beberapa proyektor disediakan untuk menghindari kerumunan selama acara berlangsung. Setiap lokasi pembagian sembako berjarak 250 hingga 300 meter. Panitia juga sengaja memberi ruang jarak bagi peserta acara. Selain itu, panitia juga mendistribusikan sembako secara bertahap ke masing-masing kelurahan di Bintan dengan tujuan menghindari kerumunan saat pembagian sembako. Bekerjasama dengan DPN bisa memberikan logistik dalam bentuk natura atau paket 2.200. Jadi karena mengapa IBA mau pilih di Galang Batang? Karena di sini banyak warga-warga yang masih kurang mampu yang bisa kita untuk berpartisipasi untuk membantu mereka. Hari ini paling 500 orang, tapi yang di bawah kiri LTW, terus tanggal 22 akan di Sukarenang, tanggal 23 akan di Kawal dan Gesek, tanggal 24 akan di Batu 18. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Saatnya Kota Medan berbenah. Kita hilangkan korupsi, banjir, jalanan berlubang. Kita bangkitkan ekonomi kerakyatan, benahi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Kejayaan Kota Medan harus kita kembalikan. Kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Kota Medan. Pilih nomor 2. Masak daun ubi, aku udah lama juga aku nggak masak daun ubi, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pala kali aku sama angkot tadi, Wak. Masa aku mau diserempetnya? 5.000, 7.000, 9.000. Udah, nggak usah kau hitungin duit kau hitung. Suntuk kali kepala gua. Nggak ada penumpang. Udah nggak ada penumpang. Ada pula tadi emak-emak menyeberang. Hampir ketabrak aku. Oli Sampeng, aku orang yang mau kau tabrak tadi. Sempet mati, mau kau tanggung jawab, ha? Mau? Emangnya orang mati bisa nuntut? Dia muncul Auden ya, belum siap aku bercakap. Nyamber aja kayak bensin. Aku ngomong kayak gini untuk kebaikan kau juga, Cok. Janganlah kau merajuk. Kau ini nggak pernah denger kata orang tua lah. Masalah dudon ubiku ini merepet aja sama kalian pun. Nah, yang ini pas kali untuk kau, Cok. Apa nyawa ini ya? Aku cuma mau ngasih tahu berita bagus sama kayak kau. Coba kau baca ini. Ada apa ini ribut-ribut? Oh, nggak apa-apa, Pak. Ini cuma aku ngasih berita ke dia. Dia pula yang ngamuk-ngamuk sama aku. Ya sudah. Saya paham apa maksud kalian. Yang penting kita harus jaga kesehatan dan juga jaga jarak. Coba kita dengar apa kata Bapak Putu Sumarjaya MSC. Di masa pandemi ini memang kita harus selalu memperhatikan kesehatan. Kalau di angkutan umum, pertama kita harus memperhatikan aspek keselamatan. Karena ini kita gunakan bersama-sama, pemerintah sudah memberikan kebijakan, ada peraturan Menteri Perhubungan bagaimana kita menggunakan transportasi umum di masa pandemi. Suhu tubuh dicek, penumpang juga jika dalam kondisi yang kurang sehat jangan menggunakan angkutan umum, dan kapasitas angkutan umum dibatasi 50%. Kita juga himbau masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang menambah daya imun tubuh. Nah, sepeda ini sekarang luar biasa, tetap menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap menjaga imun tubuh. Ingat, jaga jarak dan jangan lupa selalu menggunakan masker dimanapun berada, terlebih di keramaian. Saatnya Kota Medan berbenah. Kita hilangkan korupsi, banjir, jalanan berlubang. Kita bangkitkan ekonomi kerakyatan, benahi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Kejayaan Kota Medan harus kita kembalikan. Kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Kota Medan. Pilih nomor 2. Memperingati hari jadi ke-70 Kabupaten Tapanuli Selatan, DPRD Tapanuli Selatan menggelar sidang paripurna istimewa hari bersejarah lahirnya Kabupaten Tapanuli Selatan pada 24 November. Sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Tapanuli Selatan Husin Sogot Simatupang, dihadiri Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu dan sejumlah anggota DPRD, unsur Muspida, dan para tamu undangan dari 4 kabupaten kota. Pelaksanaan sidang paripurna di gedung DPRD Tapanuli Selatan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Dalam pelaksanaan hari lahirnya, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan ke-70 tahun ini dilakukan secara sederhana, tidak ada kegiatan yang mengundang kerumunan massa.
Hari lahir Kabupaten Tapanuli Selatan tahun ini, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu memperlihatkan video refleksi 10 tahun kepemimpinannya dalam membangun Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemkab Tapanuli Selatan sudah 6 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP atas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah LHP-LKPD sejak tahun anggaran 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI dan juara ketiga pada penghargaan Jaminan Nasional Ketenagakerjaan Paritrana Award tahun 2019 pada kategori pemerintah kabupaten kota. Hadiah Paritrana Award 2019 kepada Bupati berupa piala, sertifikat, dan 1 unit mobil. Bahkan pada tanggal 10 November 2020 lalu secara virtual oleh Menteri Lingkungan Hidup mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia, Tapanuli Selatan telah ditetapkan untuk mendapatkan penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan. Anjuran pemerintah untuk mengurangi kegiatan yang yang berkerumun lah. Tapi kegiatan-kegiatan seperti yang istimewa, besok ada apel itu tetap kita lakukan. Ya, jadi banyak yang kita tunda. Misalnya Pak Ketua Pralayang, ya, udah siap semua. Karena kita tidak mau ya akibat daripada peringatan yang mengerumuni massa atau kita yakini tidak bisa menerapkan protokol kesehatan, kita tidak mau melakukan yang kita tidak bisa jamin atau berpotensi untuk menjadi klaster gitu loh. Apa yang baru saja kita lihat dan kita saksikan adalah prestasi besar anak bangsa membangun negeri, khususnya membangun daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Saya pahami dan saya yakini tidak semua orang merasa senang dengan capaian-capaian itu. Tapi sesungguhnya kita sebagai pribadi, pimpinan, belum mampu dan sanggup memuaskan semua orang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Perayaan HUT ke-70 Kabupaten Tapanuli Selatan dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa. Dalam kunjungan kerjanya di kantor Bupati Tapanuli Selatan, Wakil Gubernur Sumatera Utara disambut dengan adat pemberian ulos oleh Raja Adat Tapanuli Selatan. Wakil Gubernur Sumatera Utara langsung memimpin pelaksanaan upacara HUT ke-70 Tapanuli Selatan. Usai melaksanakan upacara, rangkaian acara HUT ke-70 Tapanuli Selatan yang dilaksanakan sederhana ini dimulai dengan pemotongan tumpeng, pemotongan kue bolu ulang tahun dari Kapolres Tapanuli Selatan. Dalam kesempatan ini, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu menghibahkan lahan seluas 1,2 hektar untuk pembangunan mes Pemprov Sudi Sipirok. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa dalam sambutannya mengatakan Pemprov Sumut berterima kasih kepada Bupati Tapanuli Selatan yang telah menghibahkan tanah seluas 1,2 hektar. Pemprov Sumut tahun 2021 akan mengucurkan dana sebesar 10 miliar rupiah untuk pembangunan mes tersebut. Setelah rangkaian kegiatan HUT ke-70 Tapanuli Selatan, Wakil Gubernur Sumatera Utara juga menyempatkan diri untuk berkeliling menikmati keindahan pembangunan areal perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, seperti Taman Bunga Sarasi dan Masjid Raya Sipirok. Wagub juga mengapresiasi Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu yang dinilai memiliki areal perkantoran terindah di Indonesia. Jelaskan Pak Bupati tadi, ini ulang tahun ke-70 tahun. Dari Kabupaten Tapsel sudah lahir 3 kabupaten, Palas, Paluta, Mandailing, Natal, dan 1 kota Padang Sidempuan. Artinya begitu besarnya wilayah ini sebelumnya, dan begitu pembagian wilayah tak ada masalah selama ini, dan sekarang ini ibu kota Tapsel pindah ke Sipirok. Sekarang sudah pembangunan yang kita lihat sarana prasarana yang ada untuk pemerintahan Kabupaten Tapsel begitu bagusnya penataannya. Apalagi tadi Pak Bupati menyampaikan sudah terintegrasi secara e-government-nya. Mudah-mudahan aplikasi e-government semua OPD bisa terus dilanjutkan, bisa terus dikembangkan. Dan kita berharap dengan kantor yang baik ini, alam yang baik ini, suasana yang begitu baik ini membangkitkan semakin semangat kerja seluruh ASN yang ada di Kabupaten Tapsel, meningkatkan kreativitas inovasinya dalam bekerja dan loyalitas tetap pada pimpinan dan tetap
menjaga pembangunan ini yang tujuannya adalah untuk rakyat, mesejahterakan rakyat. Sementara itu, menurut Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu, pembangunan MES Pemprov Sumut di Sipirok sangat strategis melihat wilayah Tapanuli Selatan berada di tengah-tengah 3 kabupaten dan 1 kota seperti Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Kabupaten Mandaling Natal, dan Kota Padang Sidempuan. Kalau disebut Tabaksel ini kayak di sentrum dan di tengah. Kenapa? Ke wilayah sana Palas Paluta, di Tapsel, nanti kita arah ke Madinah disambut oleh Kota Sidempuan terus ke Madinah. Jadi memang agak strategis wilayah ini untuk yang sekarang 4 kabupaten 1 kota, tapi yang dulu yang sekarang 1 kabupaten. Jadi betul yang Pak bilang Pak Wagub, seandainya nanti ada tugas-tugas dari pejabat dari Pemprov Su, misalnya nginap di sini ke Sidempuan Muda, kalau kurang di Sidempuan pun ada Pemprov Su, Palas Paluta tercover dari sini karena dekat gitu. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu hadiri acara syukuran HUT ke-70 Kabupaten Tapanuli Selatan. Syukuran digelar di Gedung Istana Hasadaon di Desa Sori, Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan. Rangkaian acara syukuran juga mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Peserta yang hadir terlebih dulu harus diperiksa suhu tubuhnya menggunakan alat termometer digital. Syukuran dihadiri sekitar 200 undangan tokoh adat dari 5 kecamatan, kepala desa, ulama, dan dihadiri 2 anggota DPRD Tapanuli Selatan, yaitu Abdul Basit Dalam dan Edison Rambe. Tamu yang hadir juga mewakili Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Dalam kesempatan ini, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu menandatangani berita acara serah terima aset berupa rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah SD nomor 100207 Tandihat, dan penyerahan berita acara dilakukan secara simbolis dari Kementerian PUPR kepada Bupati Tapanuli Selatan. Acara syukuran yang sederhana dilakukan dengan cara memotong nasi tumpeng yang dimakan bersama-sama dengan para tamu undangan. Sementara itu, menurut Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu mengatakan, pembangunan Tapanuli Selatan selama 10 tahun sudah maksimal. Meski masih ada yang belum rampung akibat dampak dari COVID-19, selain pembangunan Tapanuli Selatan juga telah 6 kali mendapatkan opini WTP dari BPKRI selama 6 kali. Target-target yang ada di RPJMD, kan itu GBHN-nya daerah tentu secara umum sudah bisa dicapai dengan lumayan baik lah. Bahwa sudahkah 100%? Tentu juga belum. Antara lain faktornya adalah khusus di 2019 sudah terjadi penurunan pendapatan negara, tapi tidak terlalu signifikan. 2020 yang telah kita rancang itu, ini yang bikin terjadi perlambatan. Contoh, APBD 2020 tahun berjalan, pendapatan berkurang kurang lebih 169 miliar dari APBD induk dengan PAPBD. Prestasi lain, juara ketiga pada penghargaan Jaminan Nasional Ketenagakerjaan Paritrana Award tahun 2019 pada kategori pemerintah kabupaten kota. Hadiah Paritrana Award 2019 kepada Bupati berupa piala, sertifikat, dan mobil Avanza Veloz. Bahkan pada 10 November 2020 lalu secara virtual oleh Menteri Lingkungan Hidup mewakili Presiden RI, Tapanuli Selatan telah ditetapkan untuk mendapatkan penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Sederhana, berpengalaman, religius, merakyat akhir Salman, cantik berkarakter kota Medan, akhir Salman yang kita andalkan. Cantik berkarakter kota Medan, akhir Salman yang kita andalkan. Warga Medan coblos nomor 1. Ih, masak daun ubi aku udah lama juga aku nggak masak daun ubi, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pala kali aku sama angkot tadi, Wak. Masa aku mau diserempetnya? 5.000.
7.000, 9.000. Udah, nggak usah kau hitungin duit kau hitung. Suntuk kali kepala gua. Nggak ada penumpang. Udah nggak ada penumpang. Ada pula tadi emak-emak menyeberang. Hampir ketabrak gua. Oli Sampeng, aku orang yang mau kau tabrak tadi. Sempet mati, mau kau tanggung jawab, ha? Mau? Emangnya orang mati bisa nuntut? Dia mau tunggu Auden ya? Belum siap aku bercakap. Yang beraja kayak bensin. Aku ngomong kayak gini untuk kebaikan kau juga, Cok. Janganlah kau merajuk. Kau ini nggak pernah denger kata orang tua lah. Masalah dudon ubiku ini merepet aja sama kalian pun. Yang ini pas sekali untuk kau, Cok. Apa nyawa ini Aku cuma mau ngasih tahu berita bagus sama kayak kau. Coba kau baca ini. Ada apa ini ribut-ribut? Oh, nggak apa-apa, Pak. Ini cuma aku ngasih berita ke dia. Dia pula yang ngamuk-ngamuk sama aku. Ya sudah. Saya paham apa maksud kalian. Yang penting kita harus jaga kesehatan dan juga jaga jarak. Coba kita dengar apa kata Bapak Putu Sumarjaya MSC. Di masa pandemi ini memang kita harus selalu memperhatikan kesehatan. Kalau di angkutan umum, pertama kita harus memperhatikan aspek keselamatan. Karena ini kita gunakan bersama-sama, pemerintah sudah memberikan kebijakan, ada peraturan Menteri Perhubungan bagaimana kita menggunakan transportasi umum di masa pandemi. Suhu tubuh dicek, penumpang juga jika dalam kondisi yang kurang sehat jangan menggunakan angkutan umum, dan kapasitas angkutan umum dibatasi 50%. Kita juga himbau masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang menambah daya imun tubuh. Nah, sepeda ini sekarang luar biasa, tetap menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap menjaga imun tubuh. Ingat, jaga jarak dan jangan lupa selalu menggunakan masker dimanapun berada, terlebih di keramaian. Sederhana, berpengalaman, religius, merakyat akhir Salman, cantik berkarakter kota Medan, akhir Salman yang kita andalkan. Cantik berkarakter kota Medan, akhir Salman yang kita andalkan. Warga Medan coblos nomor 1. Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati Humbang Hasundutan atau Humbahas Sumatera Utara menyesalkan adanya kegiatan yang dilakukan oleh relawan Kota Kosong dan masa pendukungnya di daerah itu yang dinilai tidak mematuhi aturan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, sejumlah alat peraga kampanye atau baliho yang dipajang di beberapa titik lokasi di Kabupaten Humbahas untuk memilih Kota Kosong juga diminta agar ditertibkan. Beginilah suasana warga pendukung Kota Kosong di Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara dalam sebuah acara baru-baru ini yang direkam video amatir. Dalam rekaman video ini menunjukkan tampak banyak warga tidak mematuhi protokol kesehatan, salah satunya tidak menggunakan masker di masa pandemi COVID-19. Karenanya Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Tunggal Bupati Humbahas, Ramses Lumban Gaul menyesalkannya karena dikhawatirkan akan memunculkan klaster baru penyebaran virus corona di daerah itu di suasana tahapan pilkada. Ramses menilai aturan PKPU tentang pilkada seolah hanya berlaku bagi pasangan calon tunggal Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnaor dan Oloan Paniaran Nababan. Kita juga menyesalkan Bawaslu dan juga termasuk aparat pemerintah atau aparat keamanan yang lain, bahwa mereka yang menamakan dirinya atau yang mengkampanyekan kulum kosong dengan serta-merta tidak mengikuti aturan. Mereka melaksanakan kampanye, mereka melaksanakan arak-arakan, dan juga melalui media sosial, medsos. Sementara di dalam PKPU kami sebagai paslon Dosmar duluan, mana-mana medsos atau akun daripada paslon itu kita daftarkan di KPU. Saya informasikan kepada teman-teman bahwa akun daripada Dosmar duluan yang terdaftar di KPU Humbang Hasundutan sebagai media kampanye ada itu 6 akun. Sementara itu, Ketua Bawaslu Humbahas Hendri Pasaribu mengatakan terkait penertiban baliho relawan Kota Kosong, pihaknya juga menyurati Satuan Polisi Pamong Praja setempat. Namun nyatanya baliho tersebut masih ada terpajang di beberapa titik lokasi. Menyikapi soal adanya kerumunan dan arak-arakan masa relawan pemenangan Kota Kosong, Ketua Bawaslu Humbahas mengatakan seharusnya pemerintah daerah menerapkan aturan terkait protokol kesehatan. Adanya arak-arakan dan kumpulan-kumpulan massa
dari kolom kosong. Pada dasarnya ini sebenarnya juga pemerintah daerah harus bisa menerapkan peraturan Bupati nomor 48 tahun 2020 terkait dengan protokol kesehatan. Ada di sana sanksi diatur, ada itu sanksi denda dan administrasi. Dan juga dalam hal ini memang pihak kepolisian juga bisa menerapkan maklumat dari Kapolri dan penerapan dari Undang-Undang Karantina Kesehatan nomor 6 tahun 2018. Secara terpisah, Ketua Humbahas Binsar Siombing mengatakan tidak berkomentar banyak terkait adanya gerakan relawan kota kosong di daerah itu. Terkait dua pilihan di Humbangan Sundutan, saya kira masyarakat boleh memilih paslon maupun kolom kosong. PKPU 8 2017 juga mengatur bahwa kelompok masyarakat boleh mensosialisasikan terkait kolom kosong. Belum diperoleh tanggapan dari relawan kota kosong terkait apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Tunggal di Kabupaten Humbahas. Pada Pilkada serentak 2020 di wilayah Kabupaten Humbahas hanya ada satu calon bupati, yakni sang petahana Dosmar Banjarnahor yang berpasangan dengan Olowan Paniaran Nababan. Dari Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Guna mencegah terjadinya korupsi di sektor swasta, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia resmi membentuk Komite Advokasi Daerah Wilayah Sumatera Utara atau KAD Sumut di Kota Medan. Beberapa pengurus langsung melakukan koordinasi dengan Komisioner KPK melalui Zoom meeting di kantornya di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Komite Advokasi Daerah mempunyai tugas sebagai fasilitator dan tempat untuk berkomunikasi dan berdialog antara para pengusaha dengan pemerintah daerah tentang isu-isu strategis yang ada di daerah. Lahirnya KAD merupakan inisiatif dari KPK, terkhusus di bagian pencegahan korupsi dan pendidikan yang tertuang di Undang-Undang KPK Pasal 6, di mana salah satu tugas KPK melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan KAD akan menjadi wadahnya. KAD pun resmi dibentuk dengan SK yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumatera Utara dengan masa tugas komite selama 5 tahun. KAD nantinya akan melaksanakan program-program pencegahan dan pendidikan anti korupsi di Sumatera Utara. Selain itu, KAD bertindak sebagai penengah apabila ada dugaan praktik korupsi di sektor swasta. Anggota KAD sendiri terdiri oleh berbagai kalangan, diantaranya pengusaha, akademisi, dan pemerintahan. KAD KPK Sumut menilai hampir 80% korupsi terjadi dari pihak swasta, sehingga semangat yang dibangun adalah untuk pencegahan korupsi di sektor swasta. Ketua KPK RI, yaitu Pak Firly. Jadi acara kita pada hari ini adalah karena memang dalam situasi pandemik, jadi kita belum bisa langsung bertatap muka atau koordinasi langsung seluruh pengurus dengan KPK Republik Indonesia, maka hari inilah kita lakukan via Zoom. Jadi besar harapan kami akan mendapat arahan-arahan daripada KPK khususnya untuk tentang pencegahan sesuai tupoksi daripada Komite Advokasi Daerah. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Koperasi Produsen Sawit Murni melaporkan PT Sago Nauli ke Polres Mandailing Natal karena diduga menggelapkan uang koperasi. Perusahaan tidak membayar uang sisa hasil penjualan atau SHP bulan Agustus dan September senilai 1 miliar rupiah. Ketua Koperasi Produsen Sawit Murni Abdul Rasyad Arahab didampingi penasihat hukumnya Ali Sumurung bersama pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni pekan kemarin mendatangi Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Atas nama Koperasi Produsen Sawit Murni, Ketua Koperasi melaporkan PT Sago Nauli yang menjadi mitra kerja selama ini ke polisi karena diduga menggelapkan uang koperasi. Menurut Abdul Rasyad Arahab, perusahaan tidak membayarkan uang sisa hasil penjualan atau SHP bulan Agustus dan November 2020 yang diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Melaporkan perbuatan PT Sago Nauli yang diduga melakukan penggelapan terhadap SHP masyarakat atau dari anggota Koperasi Produsen Sawit Murni untuk bulan Agustus dan bulan September 2020. Diperkirakan SHP anggota itu untuk bulan Agustus dengan bulan September itu sekitar 1 miliar. Pihak koperasi sudah beberapa kali menyurati pihak perusahaan tentang persoalan ini, namun pihak perusahaan menolak membayarkan SHP. Bahkan perusahaan mengirim surat balasan kepada koperasi pada tanggal 13 November 2020
yang berisikan pihak perusahaan tidak bersedia membayar SHP sebelum ada pengakuan hutang kepada perusahaan yang bertindak sebagai bapak angkat koperasi. Atas balasan surat ini, pengurus koperasi melaporkan perusahaan karena dianggap tidak ada kaitannya dengan SHP. Sementara itu, penasihat hukum PT Sagonauli, Ridwan Rangkuti, yang berjanji akan memberikan keterangan kepada media pada awal pekan ini, hingga kini belum bersedia memberikan keterangan karena belum mendapat izin dari perusahaan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Saatnya Kota Medan berbenah. Kita hilangkan korupsi, banjir, jalanan berlubang. Kita bangkitkan ekonomi kerakyatan, benahi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Kejayaan Kota Medan harus kita kembalikan. Kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Kota Medan. Pilih nomor 2.